Ya, Shalom Bapak Ibu. Kembali lagi kita siapkan diri di hari Minggu ini untuk kita membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur ada kesempatan bagi kita untuk boleh beribadah walaupun secara online ya. Dan kita bisa membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita kepada kebenaran. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saat ini kami datang di hadapanmu dengan penuh sukacita dan mengucap syukur, sebab ada kesempatan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Ada waktu lagi bagi kami untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya kami buang segala hal yang membuat kehidupan kami penuh dengan beban. Kami tahu bahwa firman Tuhan akan membuat kami hidup berkemenangan dan penuh damai sejahtera. Kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan kami buang semuanya. Bahkan kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya melalui firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, kami diajar untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya melalui firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, kami dibimbing untuk hidup dalam kebenaran. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Karena itu segala hal yang mengganggu jalannya pemberitaan firman dan yang mengganggu pendengaran kami, yang merampas perhatian kami, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perhatian kami hanya tertuju kepada Tuhan, dan juga hamba-Mu yang akan berbicara mengenai kebenaran firman-Mu, Engkau urapi secara khusus. Hamba tidak punya apa-apa, hamba bukan siapa-siapa. Kalau hamba dipakai untuk memberitakan kabar baik, itu semua karena anugerah-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan, yang rahmat-Nya selalu baru bagi kami. Saat ini kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, mari kita baca di Efesus 5 ayat 15, 16, 17 dan 18. Ayat 15 di Efesus pasal 5, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Demikian di Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 sampai dengan 18. Di ayat 17 ada pesan yang perlu kita perhatikan, kita perlu renungkan. Di ayat 17 dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pesan firman Tuhan di hari ini, jangan hidup dalam kebodohan.
Bapak Ibu, saya pikir tidak ada di antara kita yang ingin dikatakan sebagai orang bodoh. Iya kan? Menyatakan bodoh kepada orang lain itu adalah sebuah pelecehan. Dan kita bisa dikenakan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan, bisa. Ya. Karena itu ketika seseorang dikatakan bodoh, ini adalah sebuah ujaran yang membuat orang itu panas hati, ya. Dan ini adalah sebuah pelecehan. Ya. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab, ya, di dalam Alkitab ungkapan orang bodoh secara umum berarti orang yang menolak nalar dan mengikuti haluan yang tidak bijaksana secara moral, yang tidak selaras dengan standar Allah yang adil dan benar. Jadi orang bodoh itu sesungguhnya sudah tahu apa yang benar, sudah melihat yang benar, tetapi masih saja percaya kepada yang tidak benar. Nah, mari kita lihat apa arti bodoh menurut Alkitab. Yang pertama Bapak Ibu, orang bodoh, ya, orang yang tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Itu yang pertama. Jadi orang yang tidak sabar menunggu waktunya Tuhan disebut orang bodoh. Kita lihat di 1 Samuel pasal 3 ayat 13, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Ini teguran Tuhan kepada Raja Saul melalui Samuel. Kenapa? Karena Saul ini tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, dalam hal ini Samuel, untuk mempersembahkan kurban. Ya. Kalau saudara baca secara lengkap di 1 Samuel pasalnya yang ke-13, ya, kita tahu di sana kenapa Saul ini ditegur Tuhan, ya, karena dia melakukan sesuatu yang boleh dikatakan suatu tindakan yang bodoh, ya. Kalau kita baca ini cukup panjang, ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea, Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel.
dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu tujuh hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Nih, jadi karena terdesak ya, dan dia lama menunggu kedatangan Samuel, maka dia berinisiatif untuk membakar kurban ya. Dan itu sebuah kesalahan di mata Tuhan. Sehingga ketika Samuel datang, Samuel berkata, "Perbuatanmu itu bodoh." Jadi orang bodoh yang pertama Alkitab katakan orang yang tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus lebih banyak ya bersabar ya, dan menunggu waktunya Tuhan, jangan mendahului waktunya Tuhan. Apapun persoalan, pergumulan yang kau hadapi hari ini, percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Tepat pada waktunya. Amin. Nah, kalau kita gelisah, kita khawatir, lalu kita tidak menjadi tenang ya, kita menjadi orang yang tidak sabaran, maka Alkitab katakan kita bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, orang bodoh menurut Alkitab adalah orang yang tidak bersandar atau tidak mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang tidak bersandar atau tidak mengandalkan Tuhan disebut bodoh. Kita lihat di 2 Tawarik 16 ayat 7 dan 8 serta ayatnya yang ke-9. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, raja Yehuda. Katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya." Ayat 9, "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Nah, jadi yang kedua adalah orang yang tidak bersandar dan tidak mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak bersandar dan mengandalkan Tuhan, pasti kita akan mengalami juga yang disebut dengan kegelisahan. Ya, kita hanya bersandar dan mengandalkan Tuhan, dan Alkitab katakan orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saudara tidak bersandar dan tidak mengandalkan Tuhan, maka disebut bodoh. Itu
kategori orang bodoh menurut pandangan Alkitab. Yang ketiga, siapa lagi orang bodoh menurut Alkitab? Orang yang cepat naik darah atau cepat marah. Jadi orang yang cepat marah, yang cepat naik darah disebut orang bodoh. Amsal pasal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, jadi orang bersabar itu orang yang bijaksana ya. Nah, saudara, jadi orang yang tidak sabar itu orang yang bodoh. Ya, seperti tadi poin pertama ya. Jadi orang yang cepat naik darah itu adalah orang bodoh. Nah, di Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi orang bodoh membiarkan amarahnya itu meledak-ledak. Jadi orang yang cepat naik darah, cepat marah disebut bodoh oleh Alkitab. Apalagi kita lihat yang berikut, yang keempat, orang bodoh adalah orang yang tidak mau dididik. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh dikatakan menghina hikmat dan didikan. Amsal 15 ayat 5, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Jadi yang keempat, orang bodoh adalah orang yang tidak mau dididik, orang yang menghina hikmat, tidak mau dididik. Yang kelima, kita lihat di Lukas pasal 24 ayat 25, lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, ini sebuah kisah ya murid-murid yang sedang berjalan ke Emmaus dari Yerusalem. Karena pasca penyaliban Yesus, ya kan, mereka mengalami ketakutan, mereka seperti anak ayam kehilangan induk ya, dan sebagian sudah kembali kepada pekerjaan mereka semula, dan ini dua orang sedang menuju ke Emmaus. Dalam perjalanan itu mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya, dan tetapi mereka tidak mengerti siapa yang sesungguhnya bersama-sama sedang bercakap-cakap dengan mereka. Ya. Karena itu di sini dikatakan Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Ya. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Tidak percaya kepada apa yang dinubuatkan. Jadi yang kelima, kategori orang bodoh menurut Alkitab mendengar firman tetapi tidak melakukan. Mereka tahu firman Tuhan. Harusnya mereka nggak usah pulang ke Emmaus. Kenapa? Karena Yesus katakan pada hari yang ketiga aku bangkit. Iya kan? Dan aku akan mendahului kamu ke Galilea. Seharusnya mereka bukan ke Emmaus tapi harus ke Galilea. Iya kan? Kalau mereka mendengar firman dan melakukan. Tetapi mereka hanya mendengar tapi tidak mau melakukan. Itu sebabnya mereka disebut orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukan. Yang berikut, kategori yang berikut ya, kategori bodoh menurut Alkitab, yaitu orang bodoh adalah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Nah, dia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Di Lukas pasal 12 ayat 20 dan 21, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah saudara, sah-sah aja kita mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Tetapi ingat,
jangan hanya mengumpulkan untuk diri sendiri. Ya, kalau kita diberkati, kita juga harus menjadi berkat. Amin. Kita berinvestasi untuk kehidupan di masa yang akan datang. Ya kan? Saya kumpulkan harta kekayaan. Ya, tetapi di sini dikatakan ya, tetapi hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Jadi percuma kita mengumpulkan harta kekayaan di bumi ini kalau kita tidak memiliki hati yang menopang untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi saudara, silakan saudara kumpulkan harta di bumi ini sebanyak-banyaknya, tetapi ingat, kita mengumpulkan harta di bumi untuk kita berinvestasi untuk kehidupan yang akan datang. Kita membantu pekerjaan Tuhan, kita membantu banyak orang yang membutuhkan. Amin. Nah, karena itu saudara, orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri disebut bodoh. Ya. Jangan kita hanya mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri, tapi mari kita menjadi berkat. Ketika kita diberkati, kita juga harus menjadi berkat. Selanjutnya, yang ketujuh, ya, kategori orang yang bodoh menurut Alkitab, yaitu orang percaya yang tidak berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Yesus pada kali kedua. Nah, ini ada kisah kalau kita baca di Matius pasalnya yang ke-25 ya. Orang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana di Matius pasalnya yang ke-25. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya kan? Nah, jadi lihat, orang yang bijaksana dia punya pelita, tapi juga punya minyak. Saya akan baca biar saudara mengerti dengan baik. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Jadi gadis yang bodoh hanya membawa pelita tetapi tidak punya minyak ya. Jadi percuma ya Bapak Ibu ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, jadi lihat bahwa orang bijaksana itu dia berjaga-jaga, bukan cuma bawa pelita tetapi juga dia membawa minyak. Sementara orang bodoh hanya bawa pelita, ya kan? Tapi dia tidak bawa minyak. Jadi sesuatu tindakan yang tidak berguna ya, bawa pelita tapi tidak bawa minyak ya. Di ayat 6 dikatakan begini, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi orang yang bodoh adalah orang yang punya pelita tapi tidak punya minyak, ya kan? Tetapi orang yang bijaksana punya pelita, punya minyak. Jadi orang percaya yang tidak berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Yesus pada kali kedua itu disebut bodoh. Nah, ada 7 poin yang disampaikan ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya masih banyak lagi kategori orang bodoh itu ya. Jadi yang pertama adalah orang yang tidak
sabar menunggu waktunya Tuhan, ya, mau cepat begitu ya. Yang kedua adalah orang yang tidak bersandar atau tidak mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kategori orang bodoh menurut Alkitab adalah orang yang cepat naik darah, cepat marah. Yang keempat, orang yang tidak mau dididik, yang menolak hikmat dan didikan. Yang kelima, mendengar firman tapi tidak melakukan. Seberapa banyak firman yang kau dengar hari ini, mari jangan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi kita menjadi pelaku firman. Nah, yang keenam, orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri juga disebut bodoh. Dan yang ketujuh, yaitu orang yang percaya, yang tidak berjaga-jaga, ya, dalam menantikan kedatangan Yesus pada kali kedua. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke Efesus 5 di ayat 15 dan 17 dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan, diawali, ya, kalimat firman Tuhan ini diawali dengan kalimat perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan teliti, perhatikan dengan baik, perhatikan dengan saksama. Ya kan? Bagaimana kamu hidup. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk memperhatikan hidup kita dengan baik, dengan saksama. Ya kan? Dengan kata lain, kita memperhatikan hidup kita dengan teliti. Mengawasi keadaan kita masing-masing. Jangan terlalu sibuk dengan kehidupan orang lain. Jangan kepo dengan kehidupan orang lain. Mari kita kepo dengan hidup kita sendiri. Iya kan? Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kita perhatikan hidup kita dengan teliti. Apakah hidup kita tidak seperti orang bebal? Ya, atau seperti orang bebal? Nah, ini kan orang yang dikatakan jangan kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang yang sukar mengerti atau tidak cepat menanggapi sesuatu atau dengan kata lain, itu orang bodoh, orang yang tidak tanggap, ya kan? Makanya dikatakan di sini usahakan supaya kamu mengerti. Kita harus mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ada hari ini bukan kebetulan. Kalau kita masih hidup besok itu bukan kebetulan. Amin. Bukan kebetulan kita ada di tempat di mana kita berada. Kita memiliki keluarga tertentu. Kita itu bukan kebetulan. Atau bukan kebetulan kita berada dalam satu jabatan pekerjaan tertentu. Karena itu mari dengan keberadaan kita sebagai pimpinan, jabatan, karyawan, apapun di mana kita berada, kehadiran kita itu harus menjadi berkat, harus berdampak secara signifikan. Kehadiran kita harus orang memuliakan Tuhan. Kehadiran kita harus menghadirkan damai sejahtera. Amin. Nah, saudara-saudara, jadi pada ayat 16 firman Tuhan mengajar kita untuk dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita diminta oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini kita mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Menggunakan waktu yang ada ini berarti kita menggunakan waktu hidup kita dengan efektif. Karena kita hidup di hari-hari yang jahat atau dapat disebut juga masa-masa yang sukar. Amin. Kita gunakan waktu ini, jangan habiskan waktumu dengan hidup berfoya-foya. Mari kita habiskan waktu hidup kita sepanjang hari dengan Tuhan. Kita aktif dengan pekerjaan Tuhan, ya. Kalau bisa aktif kita pergi pelayanan, ya, tetapi kalau secara tidak
tidak aktif kita mensupport, kita mendoakan, kita memberikan dukungan kepada pekerjaan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Kita punya kemampuan untuk berdoa berjam-jam, doakanlah. Doakan juga Galilea Community of Christ, Yayasan Pelayanan Galilea. Doakan juga pelayanan saya ya di channel ini biar menjadi berkat. Ya, banyak orang mendengar firman Tuhan. Jadi ini bukan kebetulan, ya kan? Bukan kebetulan kita mengalami masa pandemi COVID-19 yang pada akhirnya firman Tuhan banyak ya disampaikan melalui online. Dan bahkan saya sudah konsen pada pelayanan online, Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak pergi kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Iya kan? Nah, karena itu ini lebih efektif ya. Ada banyak orang kemudian minta dibaptis tanpa saya layani secara langsung, mereka hanya lihat YouTube. Iya, Saudara ya. Jadi tidak perlu saya sampaikan di sini siapa saja. Pokoknya di masa pandemi waktu yang lalu itu ya saya aktif membaptis orang ya. Karena mereka rajin nonton YouTube dan mereka sendiri ambil keputusan setelah melihat tayangan YouTube. Dan mereka bukan orang-orang yang tidak berpendidikan, mereka orang-orang berpendidikan. Ya, tetapi Alkitab mengatakan mereka bodoh karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Sehingga ketika mereka mengerti kehendak Tuhan, mereka ambil keputusan terima Yesus, mereka dibaptis, mereka bukan lagi orang bodoh, tapi orang yang bijaksana. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita pergunakan waktu yang ada. Kita doa, Saudara berdoa untuk saya, keluarga saya, ya, pergumulan saya. Ya, kita masih ada di bumi ini, tentu ada pergumulan, ya, ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah. Doakan juga Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, dan saya berharap Bapak Ibu menjadi mitra pelayanan dari Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mendoakan ya, Bapak Ibu bisa men-share link Galilea Network ini. Itu sudah pekerjaan yang boleh dikategorikan melayani Tuhan, dan ini bukan kebetulan loh Bapak Ibu ya. Nah, karena itu tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini ya. Firman Tuhan sekali lagi memberikan ketegasan, mengajar kita untuk menggunakan waktu yang ada ya. Waktu yang ada kita gunakan. Kalau kita diberikan kesempatan hari ini, itu bukan kebetulan, tapi mari kita gunakan untuk menyenangkan Tuhan, untuk melebarkan pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 di sana memberikan kepada kita, pengajaran kepada kita. Di sana mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di ayat 2 sampai 5 di sana Paulus menggambarkan ciri-ciri orang bodoh dengan orang-orang bodoh dengan akal budi yang bobrok, dengan ya mereka yang memiliki akal budi yang bobrok ya. Dengan kata lain mereka yang mengalami degradasi moral dan iman yang tidak tahan uji. Ya, saya akan baca untuk saudara ya di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima dikatakan begini. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini mulai dari ayat 2 ini ya, mengalami degradasi moral ya, dan juga iman yang tidak tahan uji. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, jadi di sini
Paulus menggambarkan ciri-ciri orang bodoh ya, dengan akal budi yang bobrok tentunya, dan dengan kata lain mengalami degradasi moral dan iman yang tidak tahan uji. Mereka yang mencintai dirinya, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri. Mereka yang menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak mau mengasihi, apalagi tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, ya kan? Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dan menjalani ibadah yang sia-sia. Di sini kita mengambil salah satu contoh dari ciri orang bodoh adalah tidak berpikir panjang. Ya kan? Tuhan memberi kita akal budi dan pikiran supaya apa? Supaya kita mempertimbangkan dampak atau akibat dari tutur kata, ya kan, tulisan kita, tindakan dan keputusan yang akan kita ambil, sehingga kalau ada risiko, ya kita sadar dan introspeksi diri, bukan menyalahkan orang lain. Jadi Bapak Ibu, berpikirlah dengan bijaksana sebelum bertindak. Amin. Bertutur kata yang baik ya, dan bukan malah mengedepankan hawa nafsu. Amin. Jadi bertutur kata yang baik, kata-kata kita kata-kata penuh hikmat tentunya ya, yang menyejukkan ya, yang membuat orang terberkati, membuat orang terbangun ya kan, semangatnya. Nah, karena itu Efesus pasal 5 ayat 17 ini memberi awasan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, agar kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh, tidak berusaha untuk menjadi orang yang dikategorikan tadi orang yang bodoh, ya kan? Nah, supaya tidak bodoh, kita harus berusaha mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Bahwa kita diciptakan bukan kebetulan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Amin. Kita hadir di Indonesia, kita hadir di satu desa, kita hadir di satu keluarga, kita hadir di tempat kerja kita, pelayanan kita. Tuhan punya rencana. Maka itu mari kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, kita jadi orang bodoh. Amin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita menjadi orang arif? Amin. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita menjadi orang yang bijaksana, mengerti kehendak Tuhan dan tidak bodoh? Nah, jawabannya adalah kita baca di Amsal pasal 1 ayat 7. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Bapak Ibu, kunci menjadi orang bijaksana adalah mengerti kehendak Tuhan, tidak bodoh, dan takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, jadi kunci menjadi orang bijaksana yaitu kita harus mengerti apa kehendak Tuhan. Kita tidak menjadi orang bodoh, ya. Karena orang bodoh tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita tidak, Alkitab kategorikan kita bukan orang bodoh, tetapi orang yang bijaksana. Nah, dan dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi yang paling inti di sini adalah takut akan Tuhan. Kemudian kalau kita perhatikan di Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-18, ya, pasal 5 ayat 18 ini dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, jadi penuh dengan roh. Jadi kunci untuk kita dapat melakukan kehendak Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu kebodohan adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup sesuai dengan tuntunan firman Allah.
Roh Kudus akan terus menerus ya menyatakan kebenaran kepada kita supaya kita menjadi berhikmat dan dalam dan kita mengerti apa sesungguhnya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan firman Tuhan terus mengajari kita untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Karena untuk berubah, ya kan? Kita menyadari bukan dengan kekuatan kita. Betul? Kalau kita mau berubah dengan kekuatan kita nggak bisa. Paulus katakan, bukan apa yang ku kehendaki yaitu yang baik yang aku lakukan, tetapi yang tidak ku kehendaki yaitu yang jahat itu yang aku lakukan. Jadi orang itu mau berubah bukan dengan kekuatan pikirannya, nggak bisa dia berubah, ya. Tapi orang bisa berubah itu kalau kuasa Roh Kudus turun ke atasnya. Amin. Ketika Roh Kudus bekerja, Dia yang akan terus menyempurnakan kehidupan kita sehingga kita akan berubah, bukan secara drastis juga, tapi secara perlahan, ya. Nah, itu salah satu dari fungsi daripada Roh Kudus, ya. Dia akan menyadarkan kita tentang dosa, ya. Dia akan menuntun kita kepada kehendak Tuhan, ya kan. Dia juga akan menolong kita untuk berdoa, ya. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk menjadi anak-anak Allah yang penuh hikmat dan tidak dikuasai oleh kebodohan. Ingat, ada 7 poin tadi kategori bodoh menurut Alkitab. Ya, saya hanya mengangkat ada 7 poin. Sebenarnya banyak ya. Tapi ini sudah mewakili, yaitu yang pertama, orang yang tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Yang kedua, orang yang tidak bersandar atau tidak mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, orang yang cepat naik darah, ya, cepat marah. Itu orang bodoh dalam kategori Alkitab. Yang keempat, orang yang tidak mau dididik. Yang kelima, poin kelima, mendengar firman tapi tidak mau melakukan. Yang keenam, orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Dan yang ketujuh, orang percaya yang tidak berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Yesus pada kali kedua. Ini 7 poin kategori Alkitab mengenai orang bodoh. Ya, kiranya ini tidak ada dalam hidup kita. Amin. Kita semua menjadi orang-orang yang berhikmat karena kita mengerti kehendak Tuhan, kita dibimbing oleh Roh Kudus, berjalan dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berpikir dengan bijaksana sebelum kita bertindak, kita bertutur kata yang baik, ya, bukan malah mengedepankan hawa nafsu. Ya kan? Kita tahu kebenaran, kita lakukan itu. Amin. Dan karena itu mari kita perhatikan hidup kita, ya. Kita awasi hidup kita, ya. Kita perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup hari-hari ini. Amin. Jangan sembarangan hidup, tapi mari kita gunakan waktu yang ada, ya. Karena hari-hari ini jahat, waktu yang ada kita gunakan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Waktu yang ada untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Waktu yang ada untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi sesuatu yang menuntun kita, ya, kepada kehendak Tuhan dan dapat menolong kita untuk menjadi anak-anak Allah yang penuh hikmat dan tidak dikuasai oleh kebodohan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami belajar dari firman-Mu supaya kami tidak menjadi orang yang bodoh, tapi kami menjadi orang yang bijaksana dan tidak dikuasai oleh kebodohan. Terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu sungguh sangat memberikan pengajaran bagi kami supaya kami takut akan Engkau,
karena itu adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Maka orang yang memiliki hikmat adalah orang yang benar-benar menyadari bahwa hidup ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Karena itu kami bersyukur, sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darahmu, tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Hamba doa untuk setiap mereka yang menopang pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea. Tuhan terus berkati, berapapun yang mereka berikan, Tuhan kuduskan setiap pemberian itu dapat dipakai untuk pelaksanaan amanat agungmu di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kami doa juga untuk Gereja Galilea Community of Christ. Tuhan berkati kerinduan kami untuk bisa punya tempat permanen, 1 unit ruko. Kami tidak punya dasar untuk berharap, tapi kami punya Tuhan Yesus yang sanggup menyediakan bagi kami. Dan karena itu kami terus berdoa sampai harapan kami menjadi kenyataan. Karena tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami tidak punya uang yang banyak untuk membeli 1 unit ruko, tapi kami punya Tuhan yang sanggup menyediakan bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kalau kami belum bisa memiliki secara permanen, kami mohon Tuhan juga yang akan menyediakan finansial yang cukup untuk kami bisa perpanjang kontrak gedung ini, supaya kami masih ada tetap di sini untuk banyak hal dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dengan program pelayanan misi. Tuhan berkati setiap mereka yang terus menopang baik dalam doa maupun yang berdonasi. Tuhan berkati setiap rupiah, Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Tidak seorang pun yang kekurangan, tidak seorang pun yang miskin. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil memberi, kami siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.